Hai hai, makasih udah berkunjung di channel Hobi Kidal. Di video kali ini saya ditemani Coach Jimmy yang adalah seorang coach badminton. Lawan kita ada Alkosa dan Handoko. Coach Jimmy biasanya mainnya bagus, cuman kali ini dia lagi cedera lutut. Aku belum tahu seberapa parah sakitnya Coach Jimmy. Jadi sewaktu dia minta partneran sama aku cukup kaget karena biasanya aku lawan Coach Jimmy. Ya mungkin agak parah sakitnya dan aku nggak tahu harus berbuat apa. Di set pertama ini aku lagi nebak-nebak kira-kira pukulan-pukulan apa yang Coach Jimmy nggak bisa lakukan. Karena sakitnya itu ada di daerah lutut, makanya kendala terbesarnya adalah di footworknya Coach Jimmy. Dan footwork itu penting banget ya. Kalau footworknya itu terlambat atau salah, itu pengaruh besar ke pukulan kita. Bisa nanggung, bisa out, bisa nyangkut, hanya karena footwork aja. Aku kalau gendong anak yang pelajaran sih sering, cuman kalau gendong orang yang cedera aku hampir nggak pernah. Aku sendiri juga kakiku, telapak kakiku sakit dan itu juga pengaruh buat langkahku. Cuman nggak terlalu parah, makanya aku masih bisa lari-lari ke sana ke sini. Yang baru-baru ini atlet yang cedera itu Ahsan ya, partnernya Hendra Setiawan. Waktu All England dia cedera kakinya tapi hebatnya masih bisa game. Waktu cederanya itu di semifinal dan bisa masuk ke final. Itu udah sangat bagus sih. Kalau cedera waktu tengah-tengah bertanding tapi masih bisa memenangkan pertandingan. Patut dicontoh. Ini aku nggak ngerti kenapa kok dikasih ke aku terus bolanya. Padahal kalau dikasih ke Coach Jimmy kan bisa menang dengan mudah karena Coach Jimmy nggak bisa lari. Dan akhirnya sama Kosa kan dikasih ke Coach Jimmy. Ini aku baru tahu kalau Coach Jimmy meskipun bolanya dekat di depannya tapi nggak bisa melangkah. Berarti aku harus cover langkahnya Coach Jimmy juga. Jadi ya kalau situasinya kayak tadi jelas nggak mungkin sih aku cover sampai ke depan. Ini aku masih nebak-nebak kira-kira strategi yang harus kita lakukan itu seperti apa. Karena ada beberapa hal yang pasti menghambat kita untuk melakukan pukulan atau strategi tertentu. Di set satu ini kita kalah jauh ya karena ya bener-bener nggak nyangka gitu kalau Coach ini ternyata bola yang di depannya juga nggak bisa diambil. Dan aku juga banyak melakukan kesalahan karena ini game pertamaku, baru datang langsung main seperti ini. Jadi badannya atau pukulannya masih kaku dan sering out. Oke, Coach Jimmy kasih drop shot, aku buang. Harusnya Coach Jimmy jaga di kiri, memang benar. Tapi nggak bisa maju kalau dikasih net. Jadi seharusnya aku nggak sering-sering ngangkat bola. Ataupun kalau ngangkat juga harusnya lob serang. Ini untungnya aku waktu kasih net agak nanggung. Tapi sama Kosa mau di kill tapi lah malah luput. Dia itu memang suka gitu sih, terlalu terburu-buru.
Defense-nya Handoko ini bagus, tapi Kojimi tahu kalau Handoko nggak bisa lari. Jadinya ditaruh di depannya. Lucu ya lihatnya kalau aku pasangan sama Kojimi ini. Aku ya larinya cepat, tapi Kojimi larinya lambat. Nah, terbatas gerakannya Kojimi. Ini Handoko gagal untuk kasih net. Ini aku maunya net silang tapi terlalu tinggi. Harusnya aku nggak boleh net silang, soalnya kalau net silang nanti berhasil dikembalikan net lurus, aku pasti mati karena Kojimi nggak bisa maju. Jadi kalau ngendong orang yang cedera atau ngendong partner yang nggak seberapa bisa main, harusnya buangnya itu ke lurusan kita. Kalau buangnya ke silang, kita harus mengejar silangnya. Misalnya aku kasih net silang itu aku harus kejar ke net silangnya. Nggak boleh mengandalkan partner yang ngambil pukulan berikutnya, soalnya mereka nggak bisa lari atau nggak tahu lah peraturannya. Jadinya harus kayak gitu. Kalau bisa itu pengembalian dari lawan tuh kembali ke kita. Jimmy udah tahu trik-triknya ya, jadi kalau servis ditempatin di dekat garis, makanya Handoko harus pakai overhead. Kalau overhead tuh kebanyakan kembalinya ke yang ngasih bola, makanya sama Coach Jimmy langsung ditungguin. Selain telapak kakiku agak sakit, punggungku yang kanan itu juga barusan cedera. Udah lama sih, sekitar 2 mingguan. Jadi kalau aku overhead, kan aku kidal ya, jadi kalau overhead ke kanan itu terlalu melintir sakit masihan. Ini aku terlalu maksa untuk smash. Padahal bolanya udah turun. Harusnya itu memang Kojimi sih yang ngambil, cuman kan Kojimi udah nggak bisa lompat pastinya. Karena jalannya aja udah kesakitan. Kalau bisa itu kalian tempatin di tempat yang nggak umum ya. Biasanya kan kalau ditempatin ke lob silang gitu, balikannya kan lurus. Jadi ini aku lob lagi silang. Ya walaupun kakiku bisa lari, tapi kalau di scan kayak gitu ya nggak bisa. Karena kalau habis serve kan biasanya untuk langsung jaga depan ya. Jadi nggak bisa kalau habis jaga depan terus kembali ke belakang. Pengembalianku yang terakhir termasuk nanggung ya, jadi kurang tinggi. Yang ini arahnya udah bener sih, cuman out. Handoko nggak siap. Baik aku maupun Kojimi ngincer bagiannya Kosa. Masuk itu. Itu ilmu baru bagiku ya. Jadi kalau Kosa pakai ya kayak trick shot ya. Jadi behind the back. Terus harusnya ditempatin ke belakangnya lagi di tempat yang sama. Ini pengembalian yang nggak umum lagi. Kalau di net udah ditungguin gitu, kalian kasih net silang. Nah, ada yang nungguin.
Ternyata kalau aku kasih flick, Kojimi juga nggak bisa ambil karena nggak bisa melangkah cepat. Mungkin strateginya ya lebih banyak nyerang sih. Cuman ya kita harus lebih hati-hati kalau mau lebih efektif ditempatin di tempat-tempat pojok-pojok yang jauh dari lawan. Cuman itu perlu keahlian, kepresisian ya. Kalau kalian pukulannya masih banyak out, mending jangan pakai strategi yang kayak gitu. Aku maunya drop shot silang tapi nyangkut. Padahal efektif sih. Cuman terlalu ambisius aja. Karena Kojimi kakinya harus nahan sakit. Dan itu kan berat banget ya kalau habis lari tapi kita harus mukul. Itu kan kakinya harus nahan, makanya bolanya out. Sepertinya out sih, dan aku kembalikan. Lalu Kojimi nggak siap nerima smash. Ya kalau bisa sih smashnya setipis mungkin supaya nggak bisa diblok dan kembali ke net. Jadi banyak smash-smash datar. Kalau smash tajam itu biasanya lebih mudah diblok untuk dibelokkan arahnya ke silang net gitu. Tapi kalau drive kan ke area dada itu agak susah untuk membelokkannya. Ini lawanku mungkin kepingin bikin aku capek ya, jadi kasih ke aku terus, lob 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 terus. Aku sih ya santai aja, jadi tinggal ngolah-ngolah aja, lob depan terus lob belakang terus drop shot gitu, depan belakang. Cuman mungkin mereka udah give up untuk bikin aku capek, kok gak capek-capek akhirnya dikasih ke Kojimi. Ini dari Kosa agak susah sih, meskipun gak cedera juga susah kembaliinnya kok, soalnya kan di jatuhnya di garis. Ini Kojimi gak nyangka soalnya sama Kosa diserobot. Kosa seneng nungguin di net terus di stop gitu, tapi nggak bisa kalau kena Kojimi kan. Kojimi kalau sudah siap ya pasti presisi pukulannya. Susah sih kalau mau smash dari belakang tapi nggak lompat ya. Oke, set 1 udah selesai, aku kalah. Ini aku minum sambil ganti raket yang tarikannya lebih tinggi, jadi aku harapkan lebih presisi. Harusnya tarikannya raket tuh ya sama aja, cuman yang barusan aku pakai di set 1 tuh pakai merek Haikwa, nggak terlalu bagus, dan udah beberapa minggu ini habis disenar terus agak kendor gitu. Dan ini yang raket satunya, raketnya sama, aku pakai Nano Flare 700. Raketnya sama, yang ini aku kasih senar linding 1. Dan aku lobangi 1 yang di bagian senar ketiga dari bawah. Itu aku rasa lebih presisi pukulannya, cuman ya agak keras sih senarnya, jadi agak berat kalau mau smash itu butuh tenaga lebih keras. Ya kalian lihat aja apa ada perbedaan permainan kita, bisa menang atau enggak aku dan Kojimi dengan pergantian raketku. Ya mungkin bukan pengaruh raket ya, tapi mungkin pengaruhnya itu ke strategi, karena yang set 1 kan udah bisa dijadikan pengalaman ya. Kalau kalah pakai strategi yang tadi, kita harus rubah strategi.
Tapi aku sama Coach Jimmy ini nggak pernah ngomongin strategi apapun, ngerincer siapa atau harus ditempatin gimana gitu. Jadi ya cukup main-main aja. Itu aku karena aku pikir Coach Jimmy nggak bisa ambil, jadi aku kaki backhand dan sebenarnya out sih tapi sama Handoko diambil backhand juga tambah out. Ini Handoko gak siap kalau mau di drop shot dan memang bagus sih drop shot dari Coach Jimmy. Ini kalau aku lihat strateginya Coach Jimmy itu banyak drop shot ya. Kalau aku banyak ngelop. Dan akhirnya aku gagal ngembaliin smash. Servisnya Coach Jimmy ini mungkin nggak legal ya. Karena kok ketemu raketnya itu ketinggiannya sekitar di dadanya Coach Jimmy. Jadi kayaknya kalau aturan sekarang nggak boleh. Tapi arahnya bagus di dekat garis dan Kosa nggak bisa ngembaliin. Itu tadi Coach Jimmy nggak bisa melangkah, jadinya nggak bisa ngambil di net. Ini Kosa kalau mau serve flick harusnya jaga di kanan, langsung lompat ke kanan. Tapi aturan itu nggak mutlak ya, karena aku lihat atlet-atlet juga melakukan seperti itu. Seperti Fajar angkat, lalu disemes ke tengah. Dan Fajar tetap di tengah, di depan. Tapi pada akhirnya, walaupun sama lawan disemes di tengah, juga nggak bisa ngembaliin bola. Ini aku yang salah, nggak siap. Sepertinya Kosa juga mainnya drop shot. Gerak tipu. Ini Coach Jimmy arahnya benar soalnya lawan kan berada di kanan semua, jadi dikasih ke kiri tapi terlalu melebar. Coach Jimmy drop shot tapi nggak nyampe. Sebenarnya koknya ini udah nggak bisa lari ya, makanya banyak yang gagal pukulan-pukulannya Coach Jimmy. Ini pukulannya Coach Jimmy berisiko, soalnya kalau drop shot harusnya kan kita kejar, tapi Coach Jimmy nggak bisa ngejar. Dan nggak tahu kenapa Kosa kok kasih net silang, harusnya kan net lurus saja bisa. Coach Jimmy kaget karena diblok sama raketnya Kosa. Bola dari Coach Jimmy nggak masuk, jadi second serve. Ini aku ragu-ragu kalau mau kasih lob nanti di smash ke Coach Jimmy. Mau kasih net tapi udah telat, jadi nanggung. Kalau backhand net itu aku suka ngambilnya yang agak atas, jadi uh, gerakan bolanya itu menukik turun, bukan melambung. Waduh, bolaku out. Skor 4-5, maksudnya aku yang 4, Handoko yang 5. Harusnya kalau nyebut itu 5-4. Nyebut yang duluan yang serve. Coach Jimmy nyangkut lagi karena memang koknya udah nggak enak. Pengembalianku nanggung jadi langsung disemes. Ini aku semes ke tengah.
salah satu tujuan smash ya. Jadi di tengah itu lumayan efektif. Lob dari Handoko nanggung, jadi bisa langsung aku smash. Skor masih 4-7 bolaku. Ini aku diserang terus, tapi bisa aku kembaliin. Tips defense yang baik itu kalian mundur aja kalau kenceng smashnya. Kan tambah lama tambah pelan laju koknya. Kosa ini mainnya tipe penyerang. Dia di lob sama Handoko dia udah siap-siap mau nyerang. Tapi aku kasih lob. Ini memang kayaknya Kosa kalau di net dia suka nyegat bola. Makanya aku kasih silang. Nah, mereka berdua cuma bisa lihat aja. Masuk itu bolanya. Ya kelemahannya orang yang nyegat-nyegat tuh ya seperti itu sih. Kosa kesel. Itu sulit sih kalau mau drop shot padahal kan bolanya lambung dan Kosa udah telat mundur. Bagiannya Kojimi masih belum akurat. Masih 7 sama, second serve. Lagi-lagi mati kalau aku smash ke tengah. Kalau atlet kan setiap hari pasangannya yaitu, tapi kalau orang yang jarang pasangan kita smash ke tengah itu biasanya banyak matinya. Ini Kosa mungkin mau drop set tapi ambilnya telat terlalu bawah. Jadinya nanggung dan langsung aku smash. Ini aku telat kalau mau drive. Dan memang koknya itu udah jelek. Jadinya nggak bisa, timingnya udah nggak pas lagi. Pindah bola 79. Ini Kosa maksa untuk nyemes harusnya nggak keras sih. Tapi Kojimi gagal ngembaliin. Ini Handoko telat kasih forehand dan kurang tinggi. Kosa juga nggak jaga di kiri. Tapi memang udah bener sih. Kosa berada di situ. Pengembalian dari Kojimi bagus. Soalnya orang yang habis bagian silang itu kalau maju sulit, makanya ditempatin di depannya. Tapi nggak selalu seperti itu ya. Lihat-lihat jatuhnya bagian smashnya itu tipis ke net atau enggak. Itu mereka kecolongan lagi. Ini aku minta ganti kok karena kalau mau ngelop itu berat banget. Koknya udah nggak bisa lari. Ini udah poin-poin krusial ya. Jadi aku udah 11 kan gamenya 15. Jadi lampu merah buat Kosa dan Handoko. Karena koknya baru jadi perlu penyesuaian. Bola dari Kosa out. Aku juga takut nanggung makanya nyangkut di net servisnya. Ini aku masih main lob-lob ya. Lob-lob kiri kanan gitu. Ini aku nanggung tapi di smash Handoko dan ternyata out bolanya. Tipis sih tapi out. 13-8 semakin dekat game. Kosa sama Handoko pasti ketar-ketir. Mereka harus lebih niat lagi. Aku terlalu nyantai sih. Makanya nggak bisa ngambil. Servisnya Handoko masuk. Ini aku nyoba kasih tengah-tengah lapangan. Jadi di tengah-tengahnya Handoko dan Kosa. Tapi Kojimi nggak bisa melangkah. Ini aku nanggung ngasihnya. Soalnya kalau kita bergerak itu ngasih net silang itu sulit.
untuk bisa tipis. Ini koknya nyangkut atau masuk di tengah-tengahnya lapangan, itu ada kayak ruangan yang katanya sih dulu gym, tempat fitnessan, tapi aku gak tahu sih. Memang ada kayak cor-coran gitu, ada lantai keramiknya. Cuman itu banyak debu. Jadi habis dari sana aku harus ke kamar kecil untuk ngelap sepatu, dikasih air terus dikeringkan. Oke, back to the game 13-11. Aku coba kasih tengah lagi dan ternyata cara itu berhasil. Kasihan loh raketnya Kosa. Ini aku kejauhan langkahnya. Jadinya nanggung backhandnya. Oke, tambah seru 13-12. Sekarang kita yang ketar-ketir. Ini sama Coach Jimmy di scan ya. Jadi kayak gerakannya kayak ngenet tapi terus dibuang ke belakang. Makanya Kosa kaget. Pindah bola 13-12. Untuk orang yang selalu pingin nyerang, nggak siap kalau dikasih net. Harusnya Doko sih yang maju, soalnya kan dia yang ngasih net. Ini harusnya aku bisa nerima, tapi sama Kojimi diambil. Dan gagal ambilnya. Ini second, smash, dan Handoko gagal. Akhirnya aku yang menang. Nah, terbukti kan, meskipun ada yang cedera, kita ada kemungkinan untuk menang. Oke guys, gitu aja video kali ini. Silahkan like dan subscribe. Kalau mau komen juga silahkan. Kalau kalian suka tips-tips yang pendek, kalian bisa follow TikTok aku di nama yang sama, akunnya Hobi Kidal. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.